Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih pembahasan kitab Al-Ilm, bab kitabatil ilm, bab kitabati al-ilm. Dalam bab ini Imam Bukhari menjelaskan tentang anjuran dan pentingnya menulis ilmu yang kita dengar, yang telah kita pelajari, agar tidak terlupa. Bagaimana kita sudah sebutkan pertemuan sebelumnya, di antara bentuk penjagaan terhadap ilmu agar ilmu itu tidak terangkat, tidak hilang, adalah dengan mencatatnya. Imam Bukhari dalam bab ini meriwayatkan 4 hadis. 1 hadis dari Ali bin Abi Thalib, 2 hadis dari Abi Hurairah, dan 1 hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum. Hadis yang pertama, Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibnu Salam. Muhammad ibnu Salam. Qala akhbarana Waqi' ibn al-Jarrah an Sufyan bin Sa'id al-Thawri an Mutarrif ibn Tarif an Sya'bi Amir bin Syarahil an Abi Juhaifah, Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu, namanya Wahab bin Abdullah As-Suwai'i Al-Kufi. Qala, Abu Juhaifah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qultu li Ali, saya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hal indakum kitab? Apakah kalian, kum di sini kembali kepada ahli bait, hal indakum ahlal bait, ahli bait Nabi SAW, khususnya keturunan Ali bin Abi Thalib. Hal indakum kitab, ay kitabun khas, kitab khusus yang tidak diajarkan kepada sahabat yang lain. Ini Abi Juhaifah menanyakan ini kepada Ali bin Abi Thalib karena Syiah beranggapan bahwasanya ahli bait itu punya kitab khusus, bahkan mengatakan punya Al-Quran khusus yang tidak diberikan atau tidak diajarkan kepada sahabat yang lain. Mereka istilahkan mushaf Fatimah. Bahkan mengatakan mushaf yang kita punya, Al-Quran yang dimiliki oleh yang ada sama ahli sunnah, itu hanya sepertiga dari mushaf Fatimah, dan tidak sama seperti apa yang mereka miliki. Makanya Abu Juhaifah bertanya, betulkah itu kalian punya satu kitab ilmu khusus yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang lainnya? Sebagaimana di riwayat lain di Sahih Bukhari, jelas Sahih Bukhari di riwayat yang lain mengatakan, hal indakum syai'um minal wahyi illa ma fi kitabillah. Ya, kalian punya
wahyu Al-Quran, ayat-ayat yang Allah turunkan khusus kepada kalian tidak ada dalam Al-Quran yang sama ada sama kami, ada yang sama umat Islam yang lainnya. Di riwayat lain di Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan ini di atas mimbar ketika berkhutbah. Karena fitnahnya ini kaum Syiah tersebar. Akhirnya tidak cukup dengan menjawab di hadapan Abi Juhayfah, naik mimbar berkhutbah. Mengatakan man za'ama indana syai'an naqra'uhu illa kitab Allah wa hadhihi sahifa. Siapa yang mengatakan bahwa kami ahli bait memiliki sesuatu yang kami baca selain yang ada dalam kitabullah Al-Quran, mushaf yang ada di kalangan umat Islam, wa hadhihi sahifa. Begitu pula dengan sahifa, lembaran hadis-hadis Nabi SAW yang akan dibacakan di sini. Faqad kadzaba, maka dia telah berdusta. Makanya Syiah itu memang spesialis pendusta. Di masa Ali bin Abi Thalib itu sudah berdusta dan sudah muncul mereka. Makanya ketika mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, maka Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Dibakar. Orang-orang Syiah di masa Ali bin Abi Thalib dibakar. Tapi ketika mereka dibakar justru semakin yakin bahwasanya Ali bin Abi Thalib Tuhan. Kenapa? Karena mereka punya hadis, mereka mendengar hadis, la yu'adzibu bin nar illa rabban nar. Tidak ada yang mengazab, menghukum dengan api kecuali Rabbnya api, penciptanya api. Berarti sudah cocok. Itu fitnahnya itu. Makanya Ali bin Abi Thalib menjelaskan. Qala, Ali bin Abi Thalib mengatakan la, tidak ada illa kitabullah, kecuali Al-Quran, kitabullah yang kita baca semua. Au fahmun u'tiyahu rajulun muslim, atau pemahaman yang Allah berikan kepada seorang dari kaum muslimin. Dan apa yang kita pahami tidak dipahami oleh lain. Kita sama-sama baca ayat yang sama, Al-Quran yang sama, tapi ini paham satu faedah, ini dua faedah, ini tiga faedah, ini dipahami, tidak dipahami ini. Ya, Allah memberikan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Ya. Sama-sama Al-Quran, tapi pemahamannya berbeda. Pemahamannya Ibn Abbas kadang berbeda dengan pemahamannya Ibn Mas'ud, sahabat-sahabat yang lainnya. Au ma fi hadhihi sahifa, atau apa yang ada di lembaran ini. Ini lembaran Ali bin Abi Thalib selalu bawa. Dia ikat di sarung pedangnya. Sahifa mu'allaqun fi qirabi sayfihi. Di riwayatnya Sahih Muslim. Dia bawa karena ada hukum-hukum beliau sebagai khalifah. Ini ditanyakan ketika Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah di masanya. Jadi dia selalu bawa ini sahifa karena berkaitan dengan hukum. Dan kita tahu Nabi SAW pernah mengatakan ketika menyebutkan spesialis sahabatnya, mengatakan aqdana Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling ahli di bidang hukum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala, Abu Juhayfah berkata, "Fama fi hadhihi sahifa?" Apa yang ada dalam sahifa ini, lembaran ini? Qala al-aql. Al-aql artinya hukum tawanan, tahanan atau tebusan. Bagaimana cara membayar tebusan, aturannya. Ketika seseorang melanggar,
dia bisa membayar tebusan. Ada penjelasannya, tidak jelaskan di sini. Wal wafikakul asir, atau pembahasan penjelasan tentang bagaimana membebaskan tawanan perang. Apakah dari kalangan Islam menawan kaum musyrikin, bagaimana proses atau aturan pembebasannya. Begitu juga kalau ada tawanan umat Islam ditawan oleh kaum musyrikin, bagaimana pembebasannya. Di antaranya juga wala yuqtalu muslimun bikafir. Tidak boleh seorang muslim dikisas, dihukum pancung karena dia membunuh seorang kafir. Artinya seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Tapi ada hukumannya khusus. Hukuman tertentu, bukan dibunuh. Yang dibunuh kalau muslim membunuh seorang muslim. Atau kafir membunuh kafir. Tapi kalau muslim membunuh kafir, dia tidak dibunuh. Hurmati damil muslim. Ini hadis Ali bin Abi Thalib. Wajud istidlalnya jelas. Bagaimana Ali bin Abi Thalib mencatat apa yang dia dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia punya ilmu yang tidak dimiliki yang lainnya. Karena pada waktu itu cuma dia yang mencatat. Ketika dia mendengar hadis ini dari Nabi, dia catat. Sehingga banyak sahabat yang tidak memiliki hadis ini atau tidak menghafalkan hadis ini. Ini keutamaannya mencatat ilmu yang kita dengarkan, terkhusus mencatat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan ini, pertanyaannya Abi Juhaifa, ini juga ditanyakan oleh Qais bin Ubad. Qais bin Ubad dan Al-Ashtar. Menunjukkan bahwa ini syubhat tersebar. Yang banyak disebarkan oleh kaum Syiah bahwa Ahli Bait itu punya kitab khusus. Makanya ditanyakan juga oleh Qais bin Ubad, mengatakan intalaqtu ana wal Ashtar. Sunan Abi Daud. Saya pergi bersama Al-Ashtar ila Ali alaihissalam, kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Faqulna hal ahida ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam ya'haduhu ila an-nasi 'ammah. Apakah Nabi mengajarkan kepada kalian suatu ilmu, Al-Quran atau hadis, wasiat atau apa saja yang Nabi tidak ajarkan kepada orang-orang pada umumnya, sahabat yang lainnya? Ada keilmu khusus. Makanya Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan tersebut, dan jawabannya Ali bin Abi Thalib itu banyak, bukan cuma ini 3 saja, ada yang lain. Cuma dalam satu riwayat disebutkan 3, di riwayat yang lain disebutkan yang lainnya. Seperti di sini riwayatnya Sahih Muslim mengatakan fiha asnanul ibil, tentang penjelasan tentang umur onta, wa asya minal jarahat, perkara-perkara tentang jarahah ketika melukai seseorang. Wa fiha qala Nabi SAW al-Madinatu haram ma baina airin ila thawr. Kota Madinah adalah kota yang haram, kota yang suci, dari al-air ke Thawr, nama tempat wilayah. Faman ahdatsa fiha hadatsan, siapa yang membuat perkara baru, yang membuat kerusakan di kota Madinah, au awa muhditsan, atau dia membela keburukan, kezaliman, begitu juga dengan perkara bid'ah, muhdats, fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Dia dilaknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, dilaknat. Yang membuat perkara baru atau dia membela. Terkadang bukan dia bikin, bukan dia kerja, tapi tidak apa-apa, jadi bagus. Boleh, kebebasan, hak orang masing-masing. Banyak begitu. Sama saja, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah,
dan dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Beratnya itu orang yang membuat perkara baru, perkara bid'ah, atau membela, membenarkan, mendukung, mensponsori, mendanai, apa saja, ikut meramaikan, atau ikut menyebarkan pamfletnya atau apa saja, perkara bid'ah. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak menerima darinya, tidak diterima amalannya sarfan wala adlan, yang wajib maupun yang sunnah. Berat sekali ini, ancaman ini. Ibadah wajibnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia melakukan bid'ah. Apalagi kalau bid'ah yang mukaffarah. Bid'ah yang mengantarkan dia kepada kekufuran, maka tidak diterima ibadah wajibnya, tidak juga diterima ibadah sunnahnya. Wa dhimmatul muslim wahidun yas'a biha adnahum. Darahnya, penjagaannya kaum muslimin sama. Tidak dilihat orang paling kayanya, orang paling miskinnya, ningratnya, orang remahnya, laki-lakinya, perempuannya, anak kecil, orang dewasanya, sama semua harus dijaga darahnya, hartanya, kehormatannya, zimmahnya. Atau ketika seorang muslim memberikan jaminan kepada seorang kafir. Seorang kafir, semuanya ada orang kafir masuk ke negeri Islam dengan jaminan seseorang. Saya menjadi jaminannya, seperti yang dilakukan oleh Ummu Hani. Ummu Hani ketika Fathu Makkah, dia menjamin seseorang. Ali bin Abi Thalib ingin sembelih itu orang. Nah, sini saya bunuh itu. Saya sudah kasih jaminan dia. Akhirnya datang melapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara isinya juga menunjukkan bahwa ini sahifah bukan cuma 3 isinya, tapi banyak. Wa madidda'a ila ghairi abihi, siapa yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, ya dia mengatakan saya anaknya si fulan, padahal bukan anak bapaknya itu. Atau mengatakan saya keturunan Karaing. Karaing dari mana? Saya keturunan Andi. Andi dari mana? Artinya mengaku-ngakulah. Awintama ila ghairi mawalihi, itu menisbatkan dirinya kepada yang bukan maulanya, bukan orang itu yang memerdekakan dia, tapi mengatakan itu yang memerdekakan saya. Fa alaihi laknatullah wal malaikatu wan nas ajma'in la yuqbalu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, qala Imam Al-Bukhari haddatsana Abu Nuaim Al-Fadlu ibnu Dukain qala haddatsana Syaiban ibnu Abdurrahman Abu Muawiyah an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah, Salamah bin Dinar, an Abi Hurairah, bukan Abi Salamah ini, Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, Abi Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Laits. Seorang Khuza'ah dari suku Khuza'ah, disebutkan namanya Kharash ibn Umayyah. Kharash ibn Umayyah dari Khuza'ah. Qatalu rajulan min Bani Laits. Mereka membunuh seseorang dari Bani Laits. Ama Fathi Makkah, pada tahun pembebasan kota Makkah. Biqatilin minhum, dengan seorang yang terbunuh di antara mereka, ismu Ahmar.
Artinya minhum saya di riwayat lain ini namanya ahmar. Qataluhu. Mereka membunuhnya. Jadi Khuza'a membunuh orang laki-laki ini karena ini orang dia bunuh juga dari Khuza'ah. Jadi balas dendam. Balas dendam. Darah dibalas dengan darah. Dibunuh dari suku Khuza'ah, dia balas juga bunuh dari Bani Laith. Fa ukhbira bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farakiba rahilatahu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraannya, faqataba. Kemudian Nabi berkhutbah. Nabi tidak pergi, Nabi cuma naik ke atas kendaraannya untuk menyampaikan khutbah supaya lebih didengar oleh banyak orang. Karena Fathu Makkah banyak sahabat yang ikut, 10.000 pasukan. Faqataba innallaha habasa Makkata al-qatla awil fila. Sungguhnya Allah menahan dari kota Makkah pembunuhan atau pasukan gajah. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Allah menahan dia. Bahkan menghancurkan, membinasakan mereka. Syakka Abu Abdillah Al-Bukhari. Nah, qala Abu Hari kadza Abu Naim wa ja'alu ala syakki al-fil aw al-qat. Wa sallata alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membolehkan, mengizinkan kepada Rasulullah dan kaum mukminin. Jadi ketika Abraha datang membawa pasukan untuk memerangi kota Mekah, Allah tahan, tidak bisa masuk. Tapi ketika Rasulullah datang membawa pasukannya, Allah izinkan, tidak terjadi apa-apa. Tanda bahwa Allah mengizinkan Nabi membawa pasukannya masuk ke kota Mekah. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Ini khusus bagi Nabi. Kota Mekah tidak halal sebelum Nabi SAW. Tidak pernah ada yang bisa menyerang kota Mekah. Dan tidak dihalalkan, tidak diizinkan. Walam tahilla li ahadin ba'di. Dan tidak halal setelah saya. Setelah Fathu Makkah ini. Ala wa innaha halat li sa'atan minan nar. Itu pun saya dihalalkan, dibolehkan membawa pasukan dan senjata menuju memasuki kota Makkah hanya sebagian waktu di siang hari. Tidak satu hari full diizinkan. Ala wa innaha sa'ati hadhihi haram. Sungguhnya saat ini, waktu ini, sekarang ini Mekah itu haram. Ini Nabi berkhutbah seperti ini karena ada pembunuhan tanpa seizin Nabi SAW. Mereka membunuh, mengkisas, balas dendam di dalam kota Mekah. Katakan, boleh saling membunuh di Mekah. Nabi juga masuk ke Mekah membunuh. Berarti kita juga boleh. Akhirnya Nabi jelaskan bahwa ini khusus untuk saya. Tidak halal sebelumnya, tidak halal setelahnya. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa Mekah haram. Di antaranya la yuqtala syaukuha. Tidak boleh dihilangkan, dibersihkan tanaman-tanamannya sekalipun itu yang berduri. Wala yu'dadu syajaruha. Tidak boleh juga dipotong pohon-pohonnya. Bunga-bunganya tidak boleh dipetik. Yang sampai pergi umrah lihat bunga cantik, langsung diambil taruh di telinganya. Bayar damko itu. Jangan, tidak boleh biar daun-daunnya tidak boleh dipetik. Wala tultaqatu saqituha. Tidak boleh dipungut. Barang temuannya, jangan ambil. Kalau bukan punyamu jangan ambil. Illa limunsyid, kecuali kalau ambil untuk mengumumkan, mencari pemiliknya. Seumpamanya tahu ini sendalnya temanmu, sendalnya sekamarmu, mana? Bawakan pulang ke hotel. Kalau kamu tahu pemiliknya, atau bawa ke
tempat penitipan barang temuan. Ada tempatnya itu. Tempat penitipan barang temuan. Tapi kalau tidak mau, jangan ambil. Jangan bawa pulang. Faman qutila fahuwa bi khairi an-nadharaini. Siapa yang terbunuh di kota Mekah, maka dia diberikan pilihan. Berikan dua pilihan. Imma ayyuqala, apakah dia dibayar tebusan, tidak boleh dibunuh dalam kota Makkah, dibayar tebusan, bayar tebusan saja. Wa imma ayyunqada ahlul qatil, atau minta pembalasan dari yang membunuh. Tapi di luar. Sebagian ulama katakan qisas tidak dilakukan dalam kota Makkah, di luar, dibawa keluar. Baru di qisas di situ. Faqala, ada seseorang sahabat berseru. Di sini mengatakan faja'a rajulun min ahli Yaman. Datang seorang dari penduduk Yaman yang namanya Abu Syah. Namanya di riwayat lain disebutkan namanya Abu Syah. Faqala, Abu Syah ini mengatakan, uktub li ya Rasulullah. Tuliskan saya itu tadi ucapanmu ya Rasul, tidak kuhafal. Saya tidak bisa ingat yang kamu ucapkan tadi itu. Maka tuliskan untuk saya. Minta supaya Nabi menyuruh sahabatnya mencatat dan diberikan untuk dia. Faqala uktubu li Abi Fulan. Abi Syah. Nabi mengatakan, catatkan tadi itu untuk Abu Syah. Mungkin dia mau bawa ke kampungnya, menjelaskan bahwa Mekah begini-begini aturannya. Faqala rajulun min Quraisy. Seorang dari Quraisy bertanya. Di riwayat lain disebut adalah Al-Abbas. Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Illa al-idhkhir ya Rasulullah. Kecuali al-idhkhir. Sejenis jerami. Itu dibutuhkan oleh penduduk Mekah. Fa inna naj'alhu fi buyutina wa kuburina. Kami perlukan untuk atap rumah atau di pekuburannya. Jadi butuh untuk dicabut atau diambil. Minta pengecualian. Karena Nabi mengatakan semua tanamannya tidak boleh dicabut. Biar rumput-rumputnya apa semua. Jadi minta pengecualian. Faqala Nabi SAW illa al-idhkhir. Kecuali al-idhkhir. Qala Abu Abdillah Imam Bukhari. Yuqadu bil qaf. Yuqadu bil qaf, artinya pakai huruf qaf. Faqila li Abi Abdillah ayyu syai'in kataba lahu. Abu Abdillah ditanya Imam Bukhari, apa yang dia minta tulis? Mata uktubuli, tuliskan saya. Apa yang dia minta tulis? Faqala kataba lahu hadhil khutbah. Dia minta dicatatkan khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya jelas. Sahabat minta dicatatkan, jadi kalau kamu tidak bisa catat, minta catatannya temanmu. Itu juga. Dan saya tidak bisa catat, sudah pengajian minta catatannya, apa susahnya? Tidak bisa mencatat, sudah selesai. Ada rekamannya kamu catat. Artinya harus kreatif sedikit, harus punya semangat, cari solusi. Orang cerdas itu selalu carikan solusinya masalahnya. Apapun yang dia hadapi, masalah yang dihadapi, selalu cari solusinya. Tidak bisa cepat menulis. Minta sama temannya. Jadi sahabat mata uktub lian, dia tidak bisa menulis. Minta kepada Nabi, tolong catatkan untuk saya. Nabi suruh sahabatnya, karena Nabi tidak bisa menulis. Minta kepada sahabatnya untuk dicatatkan hadis. Hadis ini, hadis Nabi mata uktubu Al-Amisya seolah-olah bertentangan dengan hadis Nabi SAW mengatakan la taktubu anni. Dilarang, jangan tulis sesuatu dari saya. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Siapa yang menulis yang saya ucapkan selain Al-Qur'an, maka hendaklah dia menghapusnya. Ini hadis di Sahih Muslim. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Bagaimana mentaufikkan ini dua hadis?
Ada hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi larang menulis selain Al-Quran. Sedangkan hadisnya ini, hadisnya Abu Hurairah, Nabi perintahkan untuk menuliskan. Ada beberapa jawaban ulama mengatakan ini hadis larangan ini hanya khusus di masa turunnya wahyu. Jadi ketika turun Al-Quran, tidak boleh ada selain Al-Quran yang dicatat. Selain ayat, selain wahyu. Jangan sampai tercampur. Ya. Ada juga yang mengatakan larangan ini mencampurkan dalam satu buku, dalam satu tulisan. Artinya ada ayat di situ, ada juga hadis. Tapi kalau ada catatannya Al-Quran, ada catatan khususnya untuk hadis, maka dibolehkan. Seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di sahifahnya tidak ada Al-Quran, cuma ada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi larangan kalau dicampur. Dia tulis ayat juga di satu tempat, di satu lembaran, dia juga tulis hadis Nabi. Khawatir nanti ucapan Nabi dianggap sebagai Al-Quran. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan hadis ini hadis di mana? Di Fathu Makkah. Menganggap bahwa hadis ini menasakh hadis Abu Sa'id Al-Khudri, larangan menulis dari Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan hadis ini khusus bagi yang mencatat saja tanpa memahaminya. Yang dia catat saja, tapi dia tidak tahu apa yang dia catat, apa yang dia tulis. Tanpa dia memahami apa yang dia tulis. Ini sebagian jawaban ulama untuk mentaufikkan hadis larangan menulis apa yang diucapkan Nabi SAW selain Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua, hadisnya Abu Hurairah, qala haddatsana Ali bin Abdullah Al-Madini. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah qala haddatsana Amr bin Dinar Al-Makki. Qala akhbarani Wahab ibn Munabbih an akhuhu Hammam ibn Munabbih. Ini Wahab meriwayatkan dari saudaranya Hammam. Qala sami'tu Abu Hurairah. Hammam mengatakan saya mendengar Abu Hurairah yaqul ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadun aktsara haditsan anhu minni. Tidak ada dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak hadis yang dia hafal selain saya. Tidak ada. Saya paling banyak. Illa kecuali maka min Abdullah bin Amr. Kecuali apa yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr. Fa innahu kana yaktubu wa la aktub. Nah dia menulis, mencatat. Sedangkan saya tidak. Saya menunjukkan bahwa yang mencatat itu lebih banyak ilmunya. Lebih bertahan ilmunya. Lebih kuat ilmunya. Apalagi itu kalau dibarengi antara catatan dengan pemahaman. Dia catat, dia hafal juga. Ya. Jadi Abu Hurairah mengatakan tidak ada yang paling banyak hadisnya daripada saya kecuali Abdullah bin Amr. Kenapa? Karena dia menulis, saya tidak menulis. Abu Hurairah mengandalkan hafalannya. Taba'ahu Ma'mar bin Rashid an Hammam an Abi Hurairah. Ulama membahas siapa yang paling banyak hadisnya, Abu Hurairah atau Abdullah bin Amr. Dalam kitab-kitab ulumul hadis yang nomor satu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tapi kenapa Abu Hurairah mengatakan tidak ada yang paling banyak kecuali Abdullah bin Amr, menunjukkan Abdullah bin Amr lebih banyak hadisnya daripada Abu Hurairah. Ada dua kemungkinannya ucapan Abu Hurairah ini. Ihtimal ucapannya Abu Hurairah mengatakan yang terbanyak menghafal hadis itu adalah Abu Hurairah.
Hanya saja banyak hadis yang tidak dimiliki Abu Hurairah dimiliki oleh Abdullah bin Amr. Artinya banyak hadis yang Abdullah bin Amr punya, Abu Hurairah tidak punya. Kenapa? Karena dia menulis. Saya tidak. Tapi dari segi hafalan, yang paling banyak hafalan hadis atau banyak hadis yang paling banyak riwayatnya dari Nabi adalah Abu Hurairah. Hanya saja ada banyak hadis yang Abu Hurairah tidak miliki, dimiliki oleh Abdullah bin Amr. Karena dia mencatat, saya tidak mencatat. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, memang Abdullah bin Amr paling banyak hadisnya. Dia yang paling banyak hadisnya daripada Abu Hurairah. Paling banyak hadisnya daripada Abu Hurairah. Cuma kenapa yang sampai kepada kita cuma lebih banyak Abu Hurairah? Kenapa Abu Hurairah paling banyak hadisnya sampai kepada kita? Padahal yang paling banyak menghafal hadis dari Nabi adalah Abdullah bin Amr. Kenapa yang sampai ke kita hanya kebanyakan riwayat Abi Hurairah? Ada beberapa alasannya, ada 4. Pertama, Abdullah bin Amr sibuk dengan ibadah. Kita tahu bagaimana ibadahnya Abdullah bin Amr. Ahli bacaan Qur'annya, tahajudnya, puasanya. Ini menyibukkan dia dari menyampaikan ilmu. Jadi setelah Nabi wafat, dia sibuk fokus ibadah. Abu Hurairah fokus menyampaikan hadis. Sehingga yang sampai ke kita lebih banyak hadisnya Abu Hurairah daripada Abdullah bin Amr. Karena Abdullah bin Amr sibuk beribadah, tidak menyibukkan diri dalam majelis ilmu. Kemudian kemungkinan yang kedua, Abdullah bin Amr setelah membebaskan kota Mesir, tinggal di sana. Jadi Abdullah bin Amr bin As wafat di Mesir, menetap di sana. Nah, Mesir sedikit orang yang berkunjung ke sana mengambil hadis. Sedangkan Abu Hurairah tinggal di Madinah. Orang berkunjung ke kota Madinah, berbondong-bondong menuntut ilmu di kota Madinah, sehingga muridnya Abu Hurairah lebih banyak daripada muridnya Abdullah bin Amr karena tinggal di Mesir. Mesir bukan di awal-awal bukan tujuan para penuntut ilmu. Hanya sebagian kecil saja. Artinya lebih banyak yang ke Madinah daripada ke Mesir. Kemudian yang ketiga, Abu Hurairah dia menghafal. Yang menghafal itu di mana saja bisa dia sampaikan. Sedangkan mencatat, cari bukunya dulu. Mana bukuku? Sehingga hafalan hadisnya Abu Hurairah lebih fleksibel. Di mana saja dia berada, dia sampaikan. Sedangkan Abdullah bin Amr tidak bisa bawa catatannya kemana-mana. Betul? Cari buku-bukunya, baru sampaikan. Tidak bisa. Kemudian yang keempat, Abdullah bin Amr dia pernah membaca kitab Taurat. Dia pernah buka-buka kitab Taurat. Sehingga banyak tabi'in berhati-hati mengambil riwayatnya Abdullah bin Amr, khawatir itu bagian daripada Israiliyat. Takut ada syubhat di situ. Sedangkan Abu Hurairah murni, tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil. Sehingga semua yang disampaikan dari Nabi terjamin bahwa itu ucapan dari Nabi SAW. Sedangkan Abdullah bin Amr pernah buka-buka, dia baca-baca. Dia baca Taurat. Khawatir orang ketika dia berbicara, menyampaikan, yang sampai itu dari ahli kitab atau dari kitab terdahulu. Nah, ini diantara jawaban yang disebutkan oleh ulama. Kemudian hadis yang terakhir, qala haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani Ibn Wahab qala akhbarani Yunus ibn Yazid an Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim
An Ubaidillah ibn Abdillah. An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud. An Ibn Abbas. Dari Ibn Abbas, qala lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'ah. Ketika Nabi sudah karat, penyakitnya sudah sangat keras. Bisa azan dulu sedikit lagi. An Ibn Abbas qala lamma ishtadda bin Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'ah. Ketika sakitnya Nabi di akhir hayatnya, di riwayat lain di Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan ishtadda bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'ahu yaumal khamis. Hari Kamis. Nabi wafat hari Senin. Berarti 4 hari sebelum Nabi wafat. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sakitnya Nabi semakin parah, qala Nabi mengatakan, meminta kepada sahabatnya, "Utuni bi kitab." Datangkan kepada saya kitab, buku, catatan. "Aktubu lakum kitaban la tadillu ba'dah." Akan mencatatkan, saya sampaikan, kalian catat. Satu buku, kamu tidak akan tersesat selamanya. Qala Umar bin Khattab ada pada waktu itu berkata kepada sahabat yang lain, "Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'." Nabi itu sudah tersiksa dengan penyakitnya, sudah kesakitan. Wa indana kitabullah hasbuna. Sudah ada Al-Quran. Cukup itu saja. Tak usah, jangan bawakan Nabi buku. Tak usah kasih Nabi buku. Kamu sesuai lagi, Nabi sudah kesakitan, sampaikan lagi buku, catat. Tersiksa Nabi. Cukup Al-Quran saja. Faktalafu. Tidak, Nabi suruh bawa kita. Bawa. Tak usah, Nabi sakit. Faktalafu. Ini di hadapan Nabi. Wa kathural lagat. Perdebatan sudah. Ada yang mendukung pendapatnya Umar bin Khattab. Nah, iya tak usah. Ada yang mendukung yang lainnya, mata bawakan. Nabi perintah, kerjakan. Qala akhirnya Nabi mengatakan qumu anni. Berdiri semua, pulang. Pulang. Jangan ada yang tinggal di sini. Wala yanbaghi 'indi tanazu'. Tidak pantas di sisi saya kalian berdebat, berselisih. Nabi usir para sahabat. Fakharaja Ibn Abbas. Akhirnya Ibn Abbas juga keluar. Wa yaqul, Ibn Abbas mengatakan, innar raziyata kullar raziyah. Innar raziyata kullur raziyah. Musibah dari semua musibah. Musibah yang paling besar. Mahala baina Rasulillah SAW wa baina kitabihi. Sesuatu yang menghalangi, mencegah antara Rasulullah dengan mencatat buku. Coba catat nih. Akan ada petunjuk. Tidak ada lagi perselisihan setelah Nabi wafat. Jadi Ibn Abbas sangat menyesali sikapnya Umar bin Khattab yang tidak menginginkan buku itu dibawa kepada Nabi SAW sehingga terjadi perdebatan. Seandainya Nabi SAW mencatat apa yang beliau ingin catat, tentu akan lebih baik bagi umat Islam. Tapi justru di sini terlihat keistimewaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lebih tepat di sini. Apalagi kita tahu Umar bin Khattab banyak ayat yang turun karena ucapan Umar bin Khattab. Banyak ayat yang turun membenarkan ucapan Umar bin Khattab. Bahkan Nabi SAW, "Lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar." Dan Nabi SAW dalam hadis mengatakan, "Innahu minal muhdithin." Termasuk orang-orang yang banyak memberikan ide-ide
usulan-usulan, makanya banyak ijtihadnya Umar bin Khattab dipakai, disepakati oleh para sahabat setelahnya. Kemudian di sini juga nampak bagaimana kasih sayangnya Umar bin Khattab kepada Nabi SAW. Nabi sudah tersiksa, kesakitan, terus mau lagi diberikan beban, disuruh lagi untuk mencatat apa yang beliau ingin catatkan. Adapun alasannya Umar bin Khattab, kenapa Umar bin Khattab memilih untuk tidak memberikan apa yang Nabi minta, karena Al-Quran sebagai wahyu, sebagai wahyu dari Allah itu sudah cukup. Belum lagi ditambah dengan hadis-hadis yang Nabi sudah sampaikan kepada para sahabat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina." Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang dibutuhkan umat manusia kecuali sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di ayat yang lain, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Jadi Umar berkata, apa lagi yang mau dicatat? Sudah lengkap. Dalam Al-Quran sudah lengkap. Kemudian hadis Nabi, "Waqad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in tasamtum bihi." Sahih Muslim mengatakan kitabullah. Di riwayat yang lain, "Inni taraktu fikum syai'aini an tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati." Ini semua sudah cukup menjadi menjadi pegangan bagi umat Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Di riwayatnya Abi Shuraih, Nabi mengatakan, "Inna hadzal Qur'an sababun tarafuhu biyadillah wa tarafu biaidikum." Al-Qur'an ini tali penghubung. Di ujungnya satu di tangan Allah, ujungnya satu lagi di tangan kalian. Ya, apa yang kita pegang itu menghubungkan kita dengan Allah. Fatamassaku bihi. Kata Rasulullah, pegangi ini Al-Quran, fa innakum lan tadillu, kalian tidak akan tersesat, walan tahliku ba'dahu abadan. Jadi ucapan Umar bin Khattab sudah benar. Kita sudah punya Al-Quran. Jangan mempersulit lagi Nabi SAW. Dan apa yang ingin dicatat oleh Nabi bukan sesuatu yang wajib. Bukan sesuatu yang wajib. Beda dengan Syiah. Syiah mengatakan, wah ini Umar bin Khattab ini. Benarnya Nabi mau catat bahwa khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Begitu mereka cara berpikirnya. Tidak, seandainya ini sesuatu yang wajib, tidak mungkin Nabi menghentikan apa yang diinginkan. Tapi artinya saja, rasa kasih sayangnya Nabi ini menunjukkan bahwa Nabi tahu apa yang akan terjadi pada umatnya setelah dia wafat. Nabi tahu. Allah sudah perlihatkan bagaimana keadaannya umatnya setelah Nabi wafat. Jadi Nabi karena saking sayangnya umatnya, sekalipun sudah kesakitan, dia ingin paksa dirinya untuk mencatat supaya umatnya itu tidak ada perpecahan setelahnya. Karena kasih sayangnya. Tapi Umar bin Khattab lebih sayang kepada Nabi SAW. Makanya sebagian ulama bertanya, kira-kira apa yang mau dicatat Nabi ini? Kira-kira apa yang ingin Nabi tuliskan? Sebagian ulama mengatakan, sebagaimana yang dipahami Umar, bahwasanya Nabi ingin menuliskan beberapa hukum yang mencegah perselisihan setelah beliau wafat. Apa saja yang Nabi tahu bahwa ini akan ada perselisihan ini? Catat. Ini supaya tidak ada, kalau sudah Nabi catatkan sudah tidak ada lagi perselisihan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan cukup Al-Quran saja, karena Al-Quran itu sudah menghalangi kita dari perselisihan. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi Rasul. Al-Quran sudah jelaskan. Rasulullah sudah jelaskan apa yang kita butuhkan. Tidak mungkin Allah mengangkat Nabi, mewafatkan Nabi kalau belum sempurna risalahnya. Tidak mungkin Nabi SAW diwafatkan kecuali apa yang sudah dia sampaikan sudah cukup untuk keselamatan umatnya. Yang masalah ketika meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah, baru tersesat. Jadi Umar mengatakan, sudah ada Al-Quran. Nabi setiap hari menjelaskan kita ini
Dan itu sudah cukup. Ya. Kemudian ada pendapat yang lain mengatakan Nabi ingin mencatat nama-nama khalifah setelahnya. Sehingga tidak ada lagi perdebatan setelah Nabi. Siapa yang menggantikan Nabi setelah beliau wafat. Ini dijelaskan di Sahih Muslim dari hadisnya Aisyah. Nabi SAW ketika sakit, ini masa-masa sakitnya, dia bertanya kepada Aisyah, id'ili Abu Bakar. Nabi bertanya, minta kepada Aisyah, panggilkan saya Abu Bakar. Abaki wa akhaki, bapakmu dan saudaramu. Hatta aktuba kitaban, saya mau catat satu buku, tulisan, wasiat, tertulis, fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin wa yaqul, saya khawatir nanti ada orang-orang yang berharap, berkeinginan mengatakan ana aula, saya lebih pantas jadi khalifah. Nabi tidak mau ada nanti setelah beliau wafat ada yang menganggap dirinya lebih pantas untuk menjadi khalifah. Wa yaqballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah tidak menginginkan, begitu juga orang beriman kecuali Abu Bakar yang menjadi khalifah setelah Nabi SAW wafat. Ini pendapat sebagian ulama bahwa yang mau dicatat Nabi adalah nama-nama khalifah setelah Abu Bakar, siapa setelah ini, sehingga tidak ada perselisihan. Karena itulah memecah belah umat setelahnya. Perpecahan, pertikaian, peperangan karena penetapan siapa pengganti Nabi dan setelahnya itu. Kemudian terakhir, hadis ini juga menjelaskan dampaknya perselisihan, buruknya perselisihan. Ilmu itu diangkat karena perdebatan, perselisihan. Orang yang sibuk dengan khilafiyat, perdebatan, masalah fitnah, perpecahan, itu urus dilalaikan dari menuntut ilmu. Atau bahkan itu menyebabkan ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan perselisihan, perpecahan. Tidak ada solusinya. Memecah di sini, memecah di situ, memecah di sini lagi, statementnya, sikapnya, ininya, kerjanya urus fitnah saja. Melalaikan dirinya dari majelis ilmu. Bahkan bisa jadi ilmu, seandainya dia sibuk dengan majelis ilmu, akan bertambah ilmunya, akan semakin kuat ilmunya, tapi si fulan, si anu, si ini, si tidak ada, apalagi kalau baru pemula. Tidak bisa. Tidak akan menjadi penuntut ilmu kalau mengawali langkah menuntut ilmunya dengan sibuk si A, si B, si C. Bahkan sekalipun sudah berilmu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kalau dia menyibukkan dengan perkara itu, kecuali kalau dibutuhkan, masih banyak yang lebih berilmu dari perkara, masih banyak ulama, biarkan mereka yang mengurus masalah itu, tak usah kamu sibuk. Orang tidak butuh sama kamu, terkadang tidak dibutuhkan juga komentar. Ya, apa faedah komentarmu? Apa gunanya? Bahkan terkadang orang tidak tahu kalau ada perselisihan gara-gara dia orang berselisih. Oh, ada apa? Seharusnya orang tidak perlu tahu. Karena terkadang masalah-masalah ini tidak dibutuhkan oleh umat. Hanya sebagian orang saja. Cukup sebagian orang saja. Jadi ketika ada perselisihan, pasti ada ilmu itu diangkat. Perpecahan. Di antaranya seperti ketika Nabi SAW ingin menyampaikan waktu turunnya malam Lailatul Qadar. Nabi sudah keluar dari masjid, dari rumahnya ke masjid, mau sampaikan tanggal, harinya, pastinya. Tidak ada lagi perselisihan. Pokoknya hari itu malam Lailatul Qadar. Nabi mengatakan, inni kharajtu li ukhbirakum bilailatul qadar. Saya keluar ingin menyampaikan kepada kalian malam Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Tapi si fulan dan si fulan berdebat. Baru fi'at. Akhirnya ilmu itu diangkat. Nabi ini diangkat ilmunya gara-gara lihat perpecahan, lihat perselisihan di antara sahabatnya. Diangkat ilmunya. Intinya apa? Ketika umat Islam sibuk berpecah, berselisih, tidak akan berkembang keilmuan itu. Tapi kalau kita sibuk dengan ilmu, belajar, akan berkembang itu ilmu, akan bertambah, berberkah itu ilmu. Intinya apa? Jangan sibukkan diri dengan fitnah. Jangan sibukkan dengan perselisihan.
apalagi dengan perdebatan. Nah, ini apa yang bisa kita pelajari dari bab ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.